Kenapa disuapin? Karena nggak makan sendiri. Nah, ketemu kan jawabannya. Jadi kenapa anak-anak SD disuapin? Karena mereka nggak sedang makan sendiri gitu. Tapi kalau serius ya, ini sebenarnya anak-anak yang biasanya disuapin itu mereka juga bisa makan sendiri kok sebenarnya. Buktinya waktu jajan di sekolahan, jajan cilok, jajan roti, jajan bahkan jajan nasi goreng pun bisa makan sendiri gitu. Jadi apa masalahnya gitu? Kenapa kok eh, beberapa anak-anak SD kenapa kok bahkan ada yang sampai SMP ini kenapa masih disuapin gitu ya? Jadi ini setelah saya pikir-pikir gitu ya, apa gara-gara makanan kita gitu? Coba bakso kan mereka bisa makan sendiri, mie ayam bisa makan sendiri. Tapi kalau urusan sayur lodeh, terus lauk-lauk yang bermacam-macam itu, gitu kan? Itu kalau dipikir-pikir gitu ya, mungkin gara-gara nasi itu kali ya. Nasi yang murni itu, nasi putih, nasi jagung, nasi merah, pokoknya apapun nasi yang masih belum dibumbui, masih belum dikasih bumbu-bumbu apapun gitu. Itu ternyata membuat makanan apapun menjadi rumit gitu istilahnya. Bukan bukan rumit ya, rumit kayaknya kesannya agak negatif gitu. Mungkin kompleks gitu. Makanan apapun yang dipakai nasi, pakai nasi yang murni jadi kompleks gitu. Kan kita waktu makan nasi itu kan kita nggak hanya sekedar makan ya. Kalau makan makanan lain kan kebanyakan cuma dimasukkan ke mulut, dikunyah, ditelan gitu kan. Kalau nasi itu ada ilmunya. Kalau makan makan nasi itu ada ilmunya, ilmu resource management gitu. Ilmu menghemat sumber daya gitu. Kan inti utamanya itu kan jangan sampai lauknya itu habis sebelum nasinya, sebelum sayurnya, sebelum sambelnya kan. Itu kan intinya. Dan orang-orang yang menyuapin itu sangat handal gitu dalam melakukan resource management itu. Jadi mereka itu sudah tahu bagian mana ini harus diapakan, bagian itu harus diapakan gitu. Para para penyuap ini sangat ahli dalam melakukan tugasnya gitu. Dan kenapa ini membuat beberapa anak-anak itu menjadi ketergantungan ya? Karena ketika mereka mencoba makan sendiri, rasanya tidak seenak ketika disuapin gitu. Kan kalau disuapin itu kan kalau kita disuapin kan kita tinggal mangap, mingkem, dikecapi, dilek gitu kan. Kalau makan sendiri itu kan harus mikir. Misalkan di dalam satu piring itu ada nasi, ada ayam goreng, ada sambal, ada kangkung. Terus di atasnya nasi dikasih ditaburi serundeng gitu misalnya ya. Nah, itu orang anak-anak yang belum bisa makan sendiri itu bingung. Nah, ini sambalnya harus diapakan? Loh kok serundengnya cuma ada di atasnya nasi? Enggak, kok serundengnya kok cuma ada di atasnya nasi, nggak ada di dalamnya gitu. Terus makan ayamnya ini gimana? Terus kangkungnya ini berguna apa enggak gitu kan? Jadi karena mereka terbiasa disuapin makan sendiri, belum diajari makan sendiri, akhirnya ribet gitu kan. Jadi ya pesan saya ini ya, kalau
emang ingin agar anak-anak itu bisa makan sendiri sejak dini gitu kan ya. Ya itu diajari. Gimana lagi caranya? Jadi jangan cuma berharap mereka nanti pasti bakalan bisa makan sendiri secara otodidak itu. Ya iya mungkin bisa, tapi kalau ingin bisa makan sendiri sejak dini diajari. Ketika diajarin itu diawasi gitu. Setiap langkah-langkahnya itu dituntun. Jadi kayak orang mendikte gitu. Dan makanannya pun nggak perlu yang ribet-ribet. Cukup nasi sama telur, nasi sama sosis gitu kan, nasi sama ikan dagingnya aja. Duri-durinya duri-durinya jangan disertakan gitu kan. Nasi sama tempe. Tempe itu ya. Tempe diirisi tipis-tipis, terus dikasih garam, digoreng. Gitu aja sudah nggak pernah bosen gitu. Bagi saya tempe asin itu makanan yang tidak pernah membosankan gitu. Nah, itu kan untuk urusan protein ya. Terus sayurnya gimana gitu kan pertanyaannya. Jadi gini, kan ada masakan-masakan sayuran yang nggak perlu pakai nasi makannya. Itu kan contoh sop, terus sayur bening itu kan makannya nggak perlu pakai nasi sudah bisa dimakan, sudah enak gitu kan. Terus capcay sudah jelas kan itu. Jadi diajari perlahan, perlahan. Terus saat usianya bertambah, tingkat tingkat kesulitannya ditambahkan, tingkat kesulitannya ditambahkan. Itu jadi tertanam gitu di otaknya. Jadi insting cara makan makanan Asia itu tertanam gitu pada akhirnya. Makan sendiri itu enak loh. Walaupun di awal-awal tadi saya bilang disuapin itu lebih enak, tapi kalau makan sendiri itu kita bisa menciptakan strategi kita sendiri gitu. Misalkan saya gitu kan. Saya tuh kalau makan ya, kalau misalkan ada sambelnya gitu dan saya suka sambal itu, bagi saya sambal itu rasanya tajam, itu saya jadikan sambal itu sebagai lauk gitu. Dan lauk yang aslinya utuh. Dan akhirnya saya makan lauk itu tanpa nasi gitu. Dan saya itu ya menikmati cara makan saya seperti itu. Untung saya nggak kecanduan nasi ya. Kalau saya kecanduan nasi ya tahu lah nanti gimana akhirnya nanti. Tambah nasi, tambah nasi, tambah nasi, pada akhirnya jadi. Nah, saya jadi curiga gitu ya. Jangan-jangan orang-orang yang kecanduan nasi itu, orang-orang yang makan apa-apa dicampur nasi itu, jangan-jangan mereka bukan suka nasinya gitu. Mereka mungkin kecanduan dengan ilmu manajemennya itu mungkin. Kan di situ kan ada permainan. Permainan yang saya bilang tadi. Permainan menyeimbangkan antara nasi dan lauk. Itu salah satu alasannya gitu. Ya saya tahu ada alasan lain kayak teksturnya nasi itu gimana, terus apa segala macam. Tapi poin saya itu jangan-jangan salah satu alasannya itu ya itu gitu. Jadi bagus dong kalau kita hobi makan makanan yang seperti itu, berarti di dunia nyata di dunia nyata kita juga ahli manajemen di dunia nyata. Hehehe.